Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dan perilaku masyarakat. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan teman-teman kalian, pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi, ya, apalagi masa pandemik ini. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan struktur atau fungsi dan unsur sosial yang meliputi nilai sosial, norma sosial, fungsi sosial, lapisan sosial, pola perilaku, status sosial, interaksi sosial, sehingga berbentuk tata kehidupan sosial yang baru. Kemudian perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan merupakan perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahannya pada pola pikir masyarakat pendukung kebudayaan. Nah, kalau kalian perhatikan kebudayaan-kebudayaan kita yang semakin terus berkembang, ya, bahkan banyak kebudayaan-kebudayaan yang akhirnya terkikis zaman atau tertutup dengan kebudayaan luar yang masuk, seperti tarian daerah, lagu-lagu daerah, makanan daerah. Nah, sekarang itu ada lagu daerah itu lebih lagu luar TikTok itu lebih booming daripada lagu daerah. Makanan Korea lebih booming daripada makanan daerah kita. Ya, itulah perilaku masyarakat dalam sisi kebudayaan. Ya, kemudian hubungan perubahan sosial dengan perilaku perubahan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan tidak selalu diikuti dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial selalu didahului dengan perubahan kebudayaan. Nah, itu ya, Nak, ya. Ya, lanjut. Ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ya, mata pencaharian. Kemudian peralatan hidup. Kemudian lembaga kemasyarakatan, terus bahasa, ya, kesenian, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, religi atau kepercayaan, ya, 7 unsur kebudayaan yang universal atau yang luas, ya. Kemudian karakteristik perubahan sosial budaya. Tidak ada masyarakat yang statis, masyarakat selalu berkembang, ya, seperti saat ini. Kebudayaan dari budaya seni, makanan, rumah, ya, semua berkembang dari rumah kayu, rumah tembok, rumah beton, ya, terus semakin berkembang. Kemudian perubahan lembaga pemasyarakatan diikuti perubahan lembaga sosial. Kemudian perubahan tidak dapat diatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja. Dan perubahan yang berlangsung cepat akan menimbulkan kekacauan. Jadi kalau perubahan itu berlangsung dengan cepat, itu otomatis pasti adanya kekacauan. Tidak ada masyarakat, ya, yang statis. Masyarakat selalu berkembang. Ibu ulangi kembali. Jadi dari tahun ke tahun masyarakat kita itu tidak pernah tidak berkembang atau statis. Jadi dari contoh misalnya tahun 1974 model bajunya dulu kemeja dan celana yang bawahnya itu lebar. Nah, saat ini sudah berkembang lagi, walaupun pernah ada lagi pada zaman pada tahun 90, kemudian akan hilang lagi, terus berkembang seperti itu. Itu contoh fashion. Kemudian makanan, ya. Dulu orang makan makanan itu belum ada yang namanya ayam tepung kepaki, ya, atau belum ada ayam geprek. Nah, belum ada. Nah, orang makan ayam ya hanya digoreng atau di sayur. Nah, itu semakin berkembang lagi ke sini. Banyak sekali menu makanan ayam yang sudah dimodifikasi. Kemudian contoh sepatu. Ya, sepatu zaman dulu modelnya hanya warna hitam mungkin, atau model hanya pantofel atau yang keras itu. Nah, sekarang model sepatu itu macam-macam, bahkan warna aja bisa kanan kiri itu berbeda, gitu ya, kayak sendal juga sama. Nah, semakin berkembang.
Rumah juga seperti itu. Cuman dulu rumah itu yang bertembok itu hanya rumah-rumah kerajaan, ya. Rumah-rumah masyarakat biasa itu hanya rumah-rumah yang berbilik, ya, berbilik bambu. Eh, Kemudian kayak rambut, ya, rambut. Zaman dulu yang namanya rambut, warna rambut itu ya sudah jelas bahwa orang Indonesia rambutnya warnanya hitam, ya. Orang barat ya rambutnya warnanya pirang seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi berlaku seperti itu. Jadi berkembang terus, orang Indonesia bisa warnanya kuning, hijau, ya, karena mereka diwarnai. Nah, seperti itu ya perubahan atau perkembangan sosial budaya. Kemudian perubahan sosial budaya dengan perubahan secara evolusi dan revolusi, yaitu perubahan sistem bercocok tanam. Bercocok tanam, zaman dulu orang hanya menggunakan cangkul, ya. Kemudian menanam padi dengan manual, ya, dilubangi seperti biasa. Kemudian sekarang sudah ada mesin khusus untuk memotong padi secara langsung, mesin untuk menanam padi secara langsung, membajak sawah menggunakan mesin, sudah tidak menggunakan kerbau, ya, kerbau lagi begitu. Kemudian itu secara evolusi. Kemudian secara revolusi, pemberontakan atau kudeta. Zaman dulu itu ada yang namanya perang, ya, yang pemberontakan atau kudeta itu sering sekali, apalagi di masa-masa masih berbentuk kerajaan. Nah, kemudian perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan karena pembangunan. Kalau kita lihat Indonesia perkembangannya, zaman dulu jalan-jalan itu masih hanya satu jalan tol, yaitu yang di dalam kota, ya, Jalan Gatot Subroto. Nah, sekarang jalan tol, flyover itu udah banyak sekali, bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok aja sudah ada jalan tol. Nah, itu perubahan yang direncanakan, termasuk pembangunan gedung. Di daerah Cibubur aja sudah banyak yang namanya gedung-gedung bertingkat seperti hotel, mall, ya. Zaman dulu mall aja masih bisa dihitung. Sekarang di setiap sudut kota itu pasti ada yang namanya mall. Nah, kemudian perubahan yang tidak direncanakan yaitu bencana alam. Bencana alam itu bisa terjadi kapanpun, ya. Tidak ada yang namanya direncanakan. Kemudian perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Misalkan contohnya perubahan yang pengaruhnya kecil, perubahan mode pakaian. Nah, dari tahun ke tahun mode pakaian itu berubah terus, ya. Kalau kalian pasti juga memperhatikan mode pakaian tahun 70 seperti apa, 80 seperti apa, 90 seperti apa, sampai tahun 2000 seperti apa. Itu semakin, apalagi ada pengaruh dari luar. Nah, itu semakin terus cepat, ya. Kemudian perubahan pengaruh besar merupakan perubahan sentralisasi ke otonomi. Nah, bagaimana masyarakat desa yang imigrasi ke kota atau ke Jakarta berbondong-bondong mencari pekerjaan, seperti itu, yang mereka menganggap bahwa di desa itu sumber pekerjaan itu atau lahan pekerjaan itu sudah sangat minim atau tidak ada. Mereka berbondong-bondong ke Jakarta, padahal di Jakarta juga belum tentu mereka bekerja, yang akhirnya menjadi pengangguran, gelandangan, ya, seperti itu. Ya, lanjut, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Banyak faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Nah, ini ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah perubahan jumlah penduduk. Faktor intern, ya, atau faktor yang berasal dari dalam. Kemudian penemuan baru atau discovery, invention, inovasi, konflik, ya, terus pemberontakan. Ini adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, dalam negeri, ya. Kemudian faktor ekstern dari lingkungan alam, ya, bencana alam bisa, kemudian semakin padatnya penduduk di desa,
mengakibatkan banyak masyarakat desa yang lari ke kota. Kemudian faktor peperangan, peperangan dari luar, kemudian faktor kontak dengan budaya lain, akulturasi, asimilasi, dan diskusi. Itu faktor dari luar. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial budaya, kontak dengan masyarakat lain, keinginan untuk maju, masyarakat bersifat terbuka, orientasi hidup ke masa depan, toleransi, penduduk heterogen, nilai bahwa manusia harus selalu memperbaiki hidup. Itu faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian faktor penghambat perubahan sosial budaya, kurang berhubungan dengan masyarakat lain, adat kebiasaan kolot, prasangka buruk terhadap hal baru, terhambatnya iptek, adanya keinginan yang tertanam kuat dalam masyarakat, nilai bahwa hidup hakikatnya buruk, tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, jadi itu semua tergantung kembali ke diri kita dan masyarakat. Dampak perubahan sosial budaya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya merupakan semakin eratnya integrasi masyarakat. Kemudian mengadopsi unsur budaya masyarakat lain, menambah kekayaan budaya, meningkatkan kedewasaan masyarakat, kemudian modernisasi di segala bidang, mengubah pandangan masyarakat yang tidak suka perubahan ya, mengubah pandangan masyarakat yang tidak suka perubahan. Cultural lack, anomi, mesokultur, disorganisasi sosial, menurunnya solidaritas sosial, muncul fenomena sosial, demonstrasi, pergolakan, kriminalitas, kenakalan remaja. Ya, ini adalah singkat Ibu jelaskan. Next kita akan zoom untuk menjelaskan ini semua dan akan ada sesi tanya jawab. Jadi saat ini kalian hanya perlu menyimak per halaman, kemudian catat jika perlu. Nah, nanti kita akan zoom dan ada sesi tanya jawab. Terima kasih untuk pertemuan pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.